Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kingdom plante atau kingdom tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari kingdom animalia. Animalia itu apa? Hewan. Bisa dilihat di gambarnya, ini berbagai jenis hewan. Nah, hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar ya. Di sini kita lihat ada hewan invertebrata. Apa itu invertebrata? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang punggung. Dan ada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang punggung. Ingat ya anak-anak, inver artinya tidak punya tulang punggung. Verte artinya memiliki tulang punggung. Nah, hewan invertebrata itu apa saja? Yuk kita lihat, perhatikan gambarnya. Ada si SpongeBob. Ya, kenapa ada SpongeBob? Nah, karena karakter SpongeBob ini terinspirasi dari hewan invertebrata jenis Porifera. Nah, ini adalah penampakan asli SpongeBob, ya. Nah, hewan Porifera ini hidup di laut. Porifera artinya tubuhnya berpori-pori. Ya, kalau kita lihat karakter SpongeBob kan bolong-bolong tuh tubuh SpongeBob karena banyak pori-porinya. Itulah ciri dari hewan Porifera, berpori-pori. Nah, ini tuh banyak pori-porinya di sini ya. Hidupnya di laut, ada juga di air tawar, pokoknya di perairan, tidak ada di darat. Manfaatnya yaitu sebagai terumbu karang dan ini bisa dibuat spons untuk cuci piring. Itulah si Porifera. Lalu ada hewan berongga atau namanya Solienterata, hewan berongga. Ya. Nah, hewan berongga ini contohnya apa? Ini ubur-ubur, mainan SpongeBob kalau di kartun. Kalau SpongeBob megang ubur-ubur, nanti dia kesetrum kan sama tentakelnya. Apa ini nih? Nih, tentakel ubur-uburnya kan suka kesetrum. Kenapa? Ternyata dalam kehidupan nyata, ubur-ubur juga tentakelnya memiliki tentakel ini ya, memiliki tentakel yang beracun. Makanya digambarkanlah dalam kartun SpongeBob kalau megang ubur-ubur kesetrum. Karena memang di kehidupan nyata tentakel ubur-ubur ini beracun. Untuk melindungi diri ubur-ubur dari pemangsa di laut ya. Contoh apalagi hewan Solienterata? Ada ini anemon laut ya. Ada hidra. Nah, ini yang di air tawar. Ada terumbu karang, tempat hidup ikan-ikan ya. Inilah hewan Solienterata, hewan berongga. Ingat contohnya ya, ada ubur-ubur, ada anemon laut, ada apa tadi? Terumbu karang. Selanjutnya ini cacing, geli. Jangan ya, kita belajar. Jadi cacing itu termasuk hewan invertebrata, tidak memiliki tulang punggung. Nah, cacing macam-macam. Ada Platyhelminthes, itu cacing pipi. Ini bentuk tubuhnya pipi, cacing hati sama cacing tambang. Cacing tambang biasanya yang merugikan ya, hidup dalam usus jadi cacingan. Itu cacing pipi karena tubuhnya pipi. Ada cacing gilik, tubuhnya bulat. Nah, kayak gini. Nah, kayak ini ya, cacing gilik. Tubuhnya bulat, contohnya cacing pada perut dan cacing kremi. Nah, ini nih, cacing gilik bulat, tidak beruas. Ada Annelida. Annelida yang sering kita temu dalam tanah. Nah, cacing di dalam tanah itu adalah jenis Annelida. Ya, cacing kalau kita gali tanah suka ada cacing, inilah Annelida. Cacing tanah contohnya dan lintah. Ini lintah ya. Jadi cacing tanah itu masuknya ke Annelida. Nah, hewan invertebrata selanjutnya adalah moluska. Ini moluska. Apa itu moluska? Hewan bertubuh lunak, lembek.
tubuhnya dan berlendir. Karena dia bertubuh lunak dan berlendir, maka dia dilindungi oleh cangkang. Contohnya ada siput, ada keong, kerang. Nah, ini kan bercangkang semua. Ya, tapi di dalamnya tubuhnya lunak. Kalau kita makan kerang, cangkangnya keras, tapi dalamnya kan lunak. Ya, dan berlendir siput. Tapi moluska ini juga ada yang tidak memiliki cangkang. Contohnya apa? Cumi-cumi, ini sotong, dan si Squidward. Kok Squidward? Si apa namanya? Squidward ini gurita. Oh, ibu kok jadi lupa ya. Gurita, cumi-cumi, sotong. Nah, ini juga hewan moluska. Tubuhnya lunak, tapi tidak memiliki cangkang. Lalu terakhir hewan invertebrata selanjutnya yaitu Echinodermata ini. Si Patrick. Oh, contohnya apa Echinodermata? Bintang laut. Menurut kalian bintang laut itu lunak apa keras? Ternyata kulit bintang laut itu tubuhnya sangat keras ya, anak-anak. Kalau yang belum pernah nyentuh bintang laut, jadi bintang laut itu bertubuh keras. Dia termasuk hewan Echinodermata. Ya, dia berkulit duri, berkulit duri dan keras. Echinoderma kulit duri. Kenapa bisa keras? Karena semua hewan Echinodermata kulit tubuhnya mengandung banyak zat kapur. Jadi sangat keras. Contohnya ada ini bintang laut. Ini apa ini yang kayak apa? Kayak rambutan, bukan rambutan, ini bulu babi. Oh, tapi bukan babi juga ya. Disebut bulu babi karena dia kayak landak. Kayak landak ya. Oh, atau disebut landak laut. Ada yang bilang bulu babi, ada yang sebut landak laut. Karena dia berduri-duri tubuhnya. Dan ada bintang ular, ini ada teripang. Nah, ini semua hewan-hewan berkulit keras atau disebut Echinodermata karena terdiri dari zat kapur. Ya. Selanjutnya invertebrata, hewan invertebrata selanjutnya Arthropoda. Kelompok Arthropoda itu ciri-cirinya satu, dia tubuhnya berruas-ruas. Antro, sambungan, podos, kaki. Jadi tubuhnya berruas-ruas dan kakinya bersambung-sambung. Maksud bersambung-sambung di sini, kakinya ini berbuku-buku. Ya, berruas-ruas. Jadi kalau ini kaki, dia berruas seperti itu. Ya, contohnya apa saja ini? Contohnya, ada yang termasuk arthropoda yaitu udang, kepiting, ya. Ini masuk arthropoda jenis krustase. Ya, lalu ada kaki seribu, orang Sunda bilangnya titinggi. Lipan, ini juga jenis arthropoda, jenis myriapoda. Laba-laba, kalajengking, ya, ini juga jenis arthropoda. Dan ini serangga, semua jenis serangga, kupu-kupu, lalat, nyamuk, ya, apalagi pokoknya semua jenis serangga itu juga termasuk arthropoda atau kita sebut sebagai insekta. Jadi serangga itu digolongkan ke dalam arthropoda kelas insekta. Ya. Jadi sebut insekta maka ingat serangga. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya anak-anak bahwa tadi invertebrata contohnya kurang lebih ada 6 kelompok. Apa saja? Nah, ada 6 kelompok ya. 1, ada hewan porifera. Nah, kelompok pertama, kelas pertama dari invertebrata filumnya itu porifera, berpori-pori. Lalu ada yang kedua dari invertebrata itu tadi Solienterata, hewan berongga, si ubur-ubur ya. Lalu ada Echinodermata, hewan apa tadi? Berkulit keras, berkulit duri, terdiri dari zat kapur. Contohnya apa tadi? Ada
bintang laut, landak laut, teripang ya. Lalu hewan invertebrata selanjutnya cacing, berbagai jenis cacing. Lalu ada moluska. Apa tadi hewan moluska? Bertubuh lunak. Dan terakhir ada antropoda. Antropoda itu apa? Berbuku-buku. Kaki berbuku-buku dan badannya terdiri dari kepala, dada, dan perut. Nah, contohnya apa tadi antropoda? Serangga, insekta ya. Ada udang, kepiting, ada lipan. Nah, itulah berbagai jenis hewan invertebrata. Sangat banyak sekali ya. Nah, ada hewan invertebrata dan ada hewan apa tadi? Bertulang belakang. Atau apa itu bertulang belakang? Vertebrata. Kalau vertebrata umumnya ukurannya memang lebih besar dibandingkan hewan-hewan invertebrata dan sering kita temui. Contohnya, hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5. 1 kelas Pisces, 5 kelas ya. 1 ada kelas Pisces. Apa itu Pisces? Ikan. Kedua ada kelas amfibi, katak ya. Ada kelas reptil, hewan melata, buaya, ular, kadal, penyu, apes, semua jenis burung dan unggas. Unggas dan burung. Mamalia, hewan menyusui dan melahirkan ya. Yuk kita lihat ciri-cirinya dan perbedaannya. Mulai dari apes. Maksudnya mulai dari Pisces, ikan. Coba kita lihat perbedaannya. Mulai dari permukaan tubuhnya. Kalau ikan kita tahu kulitnya bersisik, pasti ya, nih bersisik. Kalau amfibi, si katak, kulitnya bersisik tidak? Tidak ya. Kulit amfibi itu tidak bersisik, tetapi dia berlendir. Ya. Reptil, si reptil ini kulitnya kering, tidak berlendir dan keras serta mengandung sisik. Apes, kalau apes kulitnya ditumbuhi apa? Bulu. Ya, ada bulunya kan? Nah, bulu apa? Burung. Lalu mamalia. Nah, salah ini, Ibu coret. Mamalia itu kulitnya ditumbuhi rambut, bukan bulu. Tapi ditumbuhi rambut. Jadi kalau mamalia beda dengan apes. Kalau apes kan ada bulunya, bulu ayam, bulu burung. Kalau mamalia si kulitnya ditumbuhi apa? Rambut. Misalnya kucing. Kucing kan tuh bukan bulu kucing, sebenarnya itu rambut kucing. Karena kalau bulu itu kan ukurannya besar kayak pada burung. Tapi kalau rambut itu lembut ya, kelinci. Apalagi semua rata-rata mamalia itu pasti ditumbuhi rambut. Kerbau ya, kambing, harimau pasti tumbuhi rambut. Lalu suhu tubuh. Nah, Pisces sampai dengan reptil di sini nih suhu tubuhnya poikiloterm. Apa artinya poikiloterm? Suhu tubuhnya bisa berubah-ubah. Kalau ikan kita rendam di air hangat, tubuhnya jadi hangat. Lalu suhunya kita rendam di air es, maka tubuh ikan akan menjadi dingin kayak air es. Beda dengan apes dan mamalia. Ya, kita misalnya cemplungin kucing ke dalam air yang dingin, suhu tubuh kucing tidak akan menjadi dingin, tetap saja hangat. Tapi dia jadi kedinginan, cuma suhu tubuhnya tidak turun. Jadi suhu tubuh mamalia dan burung apes, suhu tubuhnya homoioterm, berdarah panas. Artinya suhu tubuhnya tetap, bukan berarti panas, tetap tidak berubah kecuali sakit ya. Kalau Pisces, amfibi, reptil, suhu tubuhnya poikiloterm. Apa itu poikiloterm? Berdarah dingin. Artinya suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya ya. Baik, paham ya? Poikiloterm berubah-ubah, berdarah dingin. Homoioterm berdarah panas, suhu tubuhnya tetap. Lanjut.
Perkembangbiakan nih, ini mah udah paham ya nih. Perkembangbiakan Pisces, amfibi, reptil sampai apes bertelur semua ya. Kita tahu kalau ikan bertelur, ovipar bertelur, kadal bertelur, katak bertelur, apes juga bertelur. Cuma satu perbedaan di sini. Si reptil dia ovipar dan ada yang bertelur, ada ovovivipar, bertelur beranak. Ya, pernah kita jelaskan di ciri-ciri makhluk hidup. Mamalia, nah kalau mamalia vivipar, apa vivipar? Melahirkan. Ya, fertilisasi, pembuahannya. Pisces, amfibi itu di luar, di luar tubuh ya, eksternal. Di luar tubuh pembuahannya, kalau reptil internal sampai mamalia di dalam tubuh. Lalu respirasi, apa itu respirasi? Bernapas. Pisces bernapasnya pakai apa? Si ikan jelas insang. Amfibi saat masih dalam keadaan kecebong atau berudru di dalam air, kan berudru di dalam air. Nah, maka amfibi bernapas dengan insang. Tapi saat sudah dewasa jadi katak, kan amfibi itu bermetamorfosis ya, dari berudru katak kecil sampai katak dewasa. Saat berudru dalam air bernapasnya dengan insang, tapi saat loncat ke dalam sudah menjadi katak, hidup di darat, dia bernapas dengan paru-paru dan kulitnya juga. Jadi double. Kalau si katak itu bernapas dengan paru-paru dan kulit. Reptil dan apes dan mamalia, karena reptil, apes, mamalia ini rata-rata hidup di darat, maka mereka bernapas dengan paru-paru ya. Lanjut, ada ruang jantung. Jantungnya juga berbeda nih. Kalau ikan, jantungnya bukan jumlah jantung ya, ruangan di dalam jantung. Ruangan jantung ikan hanya 2 buah, serambi dan bilik. Ruangan jantung amfibi itu ada 3, 2 serambi dan 1 bilik. Reptil ada 4, hampir sama dengan manusia ya, dan mamalia. Tapi si serambi dan bilik jantungnya belum sempurna ya, walaupun jadi sekatnya belum sempurna. Apes juga 4 ruang, sama dengan mamalia 4 ruangan dalam jantungnya dan sudah sempurna. Lalu alat gerak kalau ikan jelas geraknya pakai apa? Nggak mungkin pakai kaki, kan takut ya ada ikan lari-lari. Ikan bergerak dengan sirip. Amfibi jelas pakai kaki. Reptil, nah kalau reptil macam-macam ya, ada yang pakai kaki kayak buaya, kadal, ada kakinya kan 4. Tapi ada reptil yang pakai perut. Nah, ada yang bergerak pakai perut. Coba reptil apa yang bergerak pakai perut? Ular ada kakinya? Enggak kan? Kalau ular ada kakinya takut ular jadi-jadian itu ya. Jadi kalau ular bergeraknya pakai perut, otot perut dia kan meliak-liuk gitu ya. Si ular kan masuk ke dalam reptil. Nah, jadi reptil ini ada yang bergerak pakai kaki, ada yang bergerak pakai perut. Apes jelas ya, pakai sayap untuk terbang. Tapi ada juga yang pakai kaki untuk berjalan di atas tanah. Jadi double ya, apes alat geraknya sayap dan kaki. Kalau mamalia, hewan menyusui dan melahirkan itu ada bergerak menggunakan 2 pasang kaki, tungkai itu kaki. Jadi kakinya ada 4. Ya, 2 pasang. Tapi nih contohnya, kita langsung lihat contoh hewan-hewannya ya. Jelas ya, tadi Pisces contohnya semua jenis ikan, amfibi, kodok, katak dan salamander. Reptil, buaya, kadal, ular. Apes, ayam, bebek, burung. Dan mamalia itu sudah semua menyusui dan melahirkan. Tapi ada satu yang unik nih untuk mamalia ya. Paus dan kamu tahu paus yang hidup di laut dan lumba-lumba. Mereka itu ikan apa mamalia? Coba ikan atau mamalia? Paus dan lumba-lumba itu adalah termasuk ke dalam kelompok mamalia. Kok bisa ya hidup di air? Karena paus dan lumba-lumba ini walaupun bergerak dengan sirip dan hidup di laut, tapi bernapasnya pakai paru-paru. Dan paus dan lumba-lumba itu tidak bertelur, tapi dia melahirkan
anaknya dan menyusui anaknya. Coba nanti lihat deh di YouTube atau pernah lihat ya, lumba-lumba dan paus itu melahirkan dan menyusui anaknya, ya, sehingga dan bernapasnya juga pakai paru-paru. Kalau kita lihat lumba-lumba dengan paus suka muncul ke permukaan laut dan menyemprotkan air dari dalam kepalanya. Nah, itulah bukti saat mereka menyemprotkan air dari kepalanya, maka air keluar, udara akan masuk melalui mulutnya. Itulah cara mereka mendapatkan oksigen dan bernapas. Jadi mereka muncul ke permukaan, menyemprotkan air dan menghirup oksigen. Itu unik sekali ya. Jadi ciptaan Tuhan sangat beraneka ragam, ciptaan Allah sangat beraneka ragam dan unik sekali. Oke. Demikian penjelasan Ibu mengenai Kingdom Animalia. Semoga bermanfaat. Agar lebih paham, silahkan pelajari lagi di buku paket, dibaca-baca lagi, dan silahkan nanti dicatat rangkumannya ya, yang akan Ibu share di grup WA. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.